pagi para pemirsa yang saya hormati. Bagaimana semuanya? Sehat ya? Nah, salam sehat sejahtera untuk kita semua. Para pemirsa yang saya hormati, ini Rumah Sakit Elizabeth dalam rangka penyuluhannya itu ada hal-hal yang ditanyakan, yang didapat dari katakanlah dari mungkin dari masyarakat, sehingga ini kita pakai untuk bahan ya. Apa yang terjadi dalam proses menua? Wah, tapi sebelumnya saya tunjukkan diri saya dulu ya. Tak buka masker dulu sebentar. Apa yang terjadi dalam proses menua? Begini ya para pemirsa. Jadi kita harus membedakan istilah proses menua, namanya itu aging ya bahasa Inggrisnya, dengan penuaan. Penuaan itu senescence ya. Jadi seakan-akan dampak dari proses menua itu. Karena tidak semua menua itu negatif. Misalnya proses menua, seorang bayi lahir ya, tiap hari dia akan menua. Tapi menuanya itu menyenangkan. Kalau dia nggak mau menua, ya dia jadi bayi terus. Tapi dia kemudian kok bisa berdiri, bisa jalan, ngomong ya, dan kemudian jadi remaja yang menarik dan seterusnya. Tapi kemudian ada seakan-akan batasan di mana proses menua itu, aging itu mulai menampakkan dampak ya dari penuaannya tadi, itu namanya senescence ya, penuaan. Nah, jadi sekali lagi para pemirsa, proses menua dan nanti akibatnya ada penuaan itu tidak bisa kita hindari ya. Itu adalah, katakan saja, natural untuk semua makhluk hidup. Ada konsep yang menemukan itu seorang sarjana namanya Alex Comfort ya, yang kelihatannya cukup baik untuk kita pakai. Apa sih proses menua dan senescence itu? Dikatakan bahwa itu adalah hasil atau akibat dari gangguan penyesuaian. Jadi badan kita itu ternyata menyesuaikan diri terus-menerus. Kalau enggak, dia nggak bisa bertahan ya. Menyesuaikan diri tidak hanya dari masalah luar, tapi juga masalah apa yang terjadi di dalam badan kita ini. Ya contohnya dulu kalau makan pedas tahan, sekarang enggak ya. Dulu main bola, buka baju hujan-hujan, sekarang kena angin dikit kita udah merasa tidak nyaman ya. Nah, jadi ada kemunduran tidak hanya penampilan luar, itu mudah itu. Loh, rambutnya kok putih, kulitnya kok nggak lagi cerah tapi mulai bercak-bercak ya. Bahkan jalannya kok mulai tidak cepat seperti dulu ya. Tapi yang lebih penting adalah juga organ-organ di dalam badan kita itu ya. Jadi yang terjadi, organ-organ itu kapasitasnya, kerjanya menurun. Salah satu ya yang paling mudah tapi penting sekali dan dia diakui dalam penelitian skala besar mewakili organ-organ lain, itu adalah ginjal. Karena dia mudah diukur ya. Dia itu tunduk hukum 1%, the rule of 1%. Itu usianya 30, kita dianugerahi 31, dia turun 1%, 32 dia turun 2%. Seterusnya begitu ya. Kemudian juga ternyata jantung mengikuti itu. Hati sudah diselidiki ikut ya. Jadi hukum 1% itu berlaku wajar, kemunduran untuk semua organ dalam badan ya. Jadi yang terjadi dalam proses menua itu positif, kita tunggu. Tapi kalau sudah mencapai usia tertentu, nah kapan ini usianya? Ini memang ada variasi, tapi WHO ya, kita kenal istilah WHO, World Health Organization, itu yang dibuat pegangan masalah-masalah kesehatan, membuat patokan 60 tahun. Artinya kalau sudah 60 tahun, pasti kita sudah bisa melihat kemunduran organ-organ kita.
dan fisik kita. Jadi kita pakai itu ya. Ke pertanyaan nomor 2 ya. Bagaimana cara upaya dapat menua dengan sehat? Nah, ini tadi para pemirsa sudah saya tunjuki wajah saya loh ya. Menurut Anda saya sehat atau enggak? Nah, dan usia saya berapa ya? Ini di depan saya ini ada adik-adik saya ini, mereka ini masih remaja semua ini. Tapi usia saya sudah 75 ya. Jadi apakah saya bisa mengangkat tangan aku menua dengan sehat? Oh, nanti dulu ya. Apa maksudnya sehat? Sehat itu untuk WHO ada 3 syarat. Sehat fisik, sehat mental, dan sehat sosial ya. Nah, sekarang kita memang lebih berkepentingan sehat fisik, sehat mental ya. Sosial itu relatif. Artinya kita tidak usah didanai orang lain, kita punya dana pensiun, kita punya kelebihan untuk makan sehari 3 kali dan sebagainya ya. Tapi untuk fisik ya, coba para pemirsa saya mohon membayangkan laba-laba ya. Laba-laba itu kakinya berapa ya? Mungkin 8 ya. 8 kiri, 8 kanan. Nah, sekarang untuk medis kedokteran itu jadi contoh. Yang 8 kiri itu namanya faktor risiko. Yang 8 kanan itu hasil dari faktor risiko itu. Nah, sekarang faktor risikonya apa? Oh, merokok, minum alkohol ya, kelebihan berat badan karena makannya berlimpah-limpah ya, gula darah tinggi, tekanan darah tinggi ya, itu faktor risiko. Yang kanan penyakit-penyakitnya stroke, hipertensi, penyakit gula ya, macam-macam, gangguan persendian dan sebagainya. Nah, jadi sudah kelihatan di sini sekarang bagaimana kiatnya menua dengan sehat. Ya tolong kita tidak boleh lengah karena waktu itu jalannya cepat sekali. Ada saatnya di mana kita nggak bisa lagi. Misalnya ya, keropos tulang. Semua yang punya tulang, makhluk yang bertulang itu akan mengalami keropos tulang. Tapi untuk manusia itu diselidiki. Kapan kita menabung tulang? Yang paling bagus itu kapan? Puncak masa tulang itu usia 30 sampai 40. Jadi kalau kita tidak lengah, pada waktu itu kita makan dengan sehat, olahraga, kena sinar matahari, kita diharapkan mempunyai tulang yang cukup wajar, tidak nanti mengalami keropos tulang. Keropos tulang itu menakutkan. Sebab kalau kita sampai lengah, kita kena musibah jatuh, kita bisa kena patah tulang ya, misalnya seperti itu. Jadi kalau mau tanya kiatnya bagaimana menua dengan sehat, itu untuk fisik kelihatan seperti itu. Nah, sekarang untuk mental. Untuk mental itu kita diharapkan selalu punya pikiran yang positif ya, bahkan disebut sebagai energi yang positif ya. Nah, nih para pemirsa, coba bayangkan pohon ya, dahan sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Yang sebelah kiri itu rasa jengkel, iri hati ya, pikiran yang tidak pas ya, tidak murah hati, pemarah dan sebagainya. Yang kanan sabar, gembira, bersyukur ya, energinya positif. Karena manusia itu nggak bisa dibedakan antara fisik dan psikis. Memang menyatu dia itu. Para dokter diberi pelajaran nih di otakmu itu loh, ada namanya hipotalamus, di mana jiwa dan badan itu saling bersinggungan ya. Jadi ya diharap kita seimbang, menjaga fisik tapi juga menjaga psikis ya. Dan ini indah, menyenangkan kalau kita bisa melakukan ini bersama-sama ya. Wah, ini pertanyaan yang juga saya alami nih. Mudah lupa pada lansia. Para pemirsa yang saya hormati, usia saya tadi sudah saya sebut ya, 75 ya.
saya itu mulai ada masalah dengan lupa. Dan yang paling dekat itu lupa nama. Siapa sih namanya? Bahkan saya bisa malu kalau ketemu adik-adik saya itu tidak bisa nyapa namanya. Karena nama itu adalah kata yang paling indah di dalam perbendaharaan kata-kata seseorang. Kalau kita hanya bilang Mbak, Mas, lain kalau kita menyebut Hei Prima, Hei Dona, Hei Norman, dia akan merasa akrab karena kita tahu namanya, ya. Nah, sekarang masalahnya kok mudah lupa. Para pemirsa, saya mohon bisa membedakan ya. Lupa itu biasa, tapi jangan kebablasan, keterusan. Keterusan itu namanya pikun, ya. Sehingga ada pemerintah menyatakan, jangan maklum dengan pikun, karena ini penyakit. Kalau pelupa itu masih bisa dipahami. Begini ya, manusia itu dibedakan dari makhluk yang lebih rendah karena dia punya fungsi luhur. Apa itu fungsi luhur? Dia bisa berpikir. Nah, siapa yang melaksanakan fungsi pikir itu adalah otak, ya. Otak kita itu organ yang kalau saya tanya para pemirsa harus tahu beratnya berapa, ya. Berapa beratnya? Oh, nggak ada jawaban, berarti nggak ada yang tahu ya. Beratnya itu 1,3 sampai 1,4 kilo, ya. Jadi nggak boleh mengeluh loh. Aduh, kepalaku berat. Ya jelas berat, ada otak 1,3 sampai 1,4 kilo, ya. Tapi akibat otak yang seberat itu, kita lebih pintar dari gajah, lebih pintar dari harimau, dari badak yang perkasa itu. Kita bisa mikir, ya. Nah, mereka yang pandai-pandai mengukur atau menghitung sel otak kita itu ada 100 miliar. Tetapi dengan bertambahnya umur, mulai 40 gitu ya, tiap hari ribuan sel otak, neuron namanya, itu mati, ya. Sel otak yang mati itu tidak bisa diperbarui, regenerasi tidak bisa, ya, sudah selesai dia. Nah, sehingga kita ini harus maklum dengan bertambahnya umur itu, sel otak kita itu berkurang, berat otak itu menurun. Mungkin otak saya tinggal 1,2 kilo, ya, dulunya 1,3, 1,4, ya. Tapi itu wajar. Nah, sekarang bagaimana kita menjaga supaya tidak keterusan itu? Begini ya, para pemirsa, ini ya sedikit ngomong tentang masalah ilmu kesehatan ya. Pada waktu anak-anak, aliran darah ke otak itu bagus sekali. 100 cc darah per 100 gram otak per menit. Mulai umur 40-an turun dia. Ya, sekitar 60 cc per 100 gram otak per menit. Kemudian untuk saya ini entah mungkin tinggal 40 cc per 100 gram otak per menit. Nah, akibatnya orang lanjut usia itu terancam kematian sel otak itu menjadi lebih banyak. Sekarang kiatnya bagaimana kita menjaga itu? Kita ini harus keep active, ya. Use it or lose it. Pakai, kalau enggak kamu akan kehilangan, ya. Itu adalah kata-kata bijak. Jadi harus masih minat, ya. Diskusi politik kalau mau senang politik, ya. Hitung-hitung, ya. Ngisi teka-teki silang, ya. Dan jangan menyerah, ya. Bu, itu namanya siapa sih? Tetangga kita yang pindah itu loh. Nah, itu dikasih pancingan sedikit kita harus tahu. Oh, Pak itu kan ayahnya si Dewi. Oh ya, Pak Badrun. Nah, terus kita kan kenal ya. Kita hanya dikasih pancingan sedikit, kita itu ingat lagi ya. Kadang-kadang pakai jembatan keledai. Suruh ingat kota namanya Madras. Waduh, Madras itu di India. Indonesia banyak madrasah. Nah, kita ingat Madras itu, ya. Nah, jadi biasakan kita itu selalu mengaktifkan otak. Karena apa? Badan kita itu ciptaan Tuhan yang sangat canggih, saling tolong menolong. Kalau dia
apa ya, katakan aja mengerti bahwa di tempat tertentu sedang ada aktivitas, itu akan disertai dengan aliran darah yang banyak ya. Jadi contohnya itu yang gampang, misalnya kalau seseorang habis makan kenyang, dia tuh ngantuk ya. Karena apa? Karena aliran darah itu banyak dialirkan ke saluran pencernaan. Jadi misalnya otak menjadi lebih tenang, kita ngantuk ya. Nah, kebalikannya juga, kalau kita banyak berpikir, itu aktivitasnya itu akan disertai dengan hadiah aliran darah yang banyak, dan kematian sel-sel otak itu bisa dihambat ya. Oke, itu ya kiatnya ya. Bagaimana peran keluarga bagi lansia yang sudah mulai lupa? Nah, ini berkaitan. Kalau kita memang mempunyai eyang atau mempunyai siapa dalam keluarga yang kita tengarai, kamu kok jadi pelupaan, itu tolong jangan dianggap remeh, jangan ditertawakan ya. Karena mudah lupa itu salah satu katakan aja lah pemberitahuan sebelum dia lupanya itu kebablasan menjadi pikun ya. Kalau pikun itu enggak cuma mudah lupa loh, dia nggak lagi mengerti sendok garpu itu untuk apa, tidak lagi tahu nih rumahnya siapa, kamarnya siapa ya. Bahkan dia bisa halusinasi, ngomong macam-macam, dia bisa lupa norma-norma budaya ya, dia bisa berak kencing di mana-mana. Sehingga kalau punya keluarga yang mengalami pikun ini, pikun itu nama medisnya demensia ya, itu semua keluarga itu kelabakan. Dan kita para dokter nggak boleh meninggalkan keluarga yang kelabakan itu. Kita harus selalu ngomong, menjadi katakan saja ya katakan saja tidak hanya menghibur, tapi memberitahu, mengarahkan, menyemangati. Karena seperti ini itu tidak akan bisa sembuh, dan dia akan berjalan menjadi lebih berat. Memang ada obat-obatan yang bisa menghambat, tapi ini udah terlanjur ya. Jadi para pemirsa jangan mengabaikan kalau mudah pelupa, oke, tapi pelupanya kebablasan. Diberi cantolan, diberi informasi, tetap lupa ya, tetap nggak bisa. Bahkan merangkai kata-kata mulai nggak bisa ya. Itu semuanya tolonglah kalau itu bawa ke dokter dulu ya, nanti kami akan membantu ya. Itu nah, keluarga juga harus hati-hati, jangan sampai eyang ini keluar rumah nggak bisa pulang, karena dia seringkali mengalami namanya disorientasi tempat. Itu dia nggak tahu rumahku tadi lewat mana ya, disorientasi waktu. Ini kok sudah malam tapi kok masih mataharinya, ini dia tidak tahu lagi ya. Kemudian personal, dia tidak mengenali ini siapa ya, dikira tamu padahal anaknya sendiri misalnya begitu. Nah, itu dipasangi tanda pengenal, pasangkan gelang ya, yang tidak menarik perhatian orang, tidak mau diambil atau dicuri orang. Tapi kalau eyang itu keluar dan tidak bisa pulang, nanti kelihatan, oh rumahnya di sana, dan nanti akan dibantu ya. Jadi itu peran keluarga. Di samping harus membantu betul itu makan minum, karena dia tidak akan minta makan apalagi minum ya. Nah, tapi kita harus proaktif, karena tanpa nutrisi orang tidak bisa hidup misalnya begitu ya. Ya, itu adalah beban dari keluarga ya, kebersihan dan sebagainya ya. Dan nanti kadang-kadang kita harus hati-hati benda-benda tajam, kompor dan sebagainya, itu eyang itu jangan sampai dekat-dekat itu, nanti bisa terjadi musibah ya. Ya, para pemirsa, tadi sebagian sudah saya singgung bahwa sekali lagi lupa itu mungkin nggak bisa dihindari 100% ya, tetapi jangan sampai dia tuh berkelanjutan menjadi penyakit namanya demensia ya. Karena demensia itu sebetulnya dari kata demen
Demen itu dari kata Yunani loh, artinya itu gila ya. Jadi perilakunya bisa seperti orang yang terganggu jiwanya. Tapi yang terganggu bukan jiwa, tetapi adalah jaringan otak ya. Jadi ini bukan jenis penyakit jiwa, tapi mempunyai komponen gangguan seperti orang sakit jiwa. Pemirsa yang saya hormati, karena terkendala waktu dan topiknya ini sangat menarik tapi juga sangat luas, sangat dalam, mungkin lain waktu kita akan mempersempit topiknya lebih spesifik, di mana ada waktu cukup untuk kita bisa ya bertukar pendapat mungkin ya, atau juga saya lebih banyak waktu untuk menerangkan. Demikian ya para pemirsa, terima kasih untuk perhatiannya, sampai bertemu lagi ya.